Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, dan untuk mengawali hari ini kita akan memulainya dengan persekutuan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 23 ini adalah salah satu mazmur yang sangat populer dan mungkin mudah kita ingat. Isinya bukan saja kata-kata indah layaknya puisi orang Ibrani, melainkan mengandung kekayaan yang tak ternilai tentang janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Mazmur 23 ini adalah puisi atau nyanyian yang dituliskan dengan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidupnya. Daud merasa bahwa tanpa Tuhan, dia bukan apa-apa. Keyakinan yang seperti inilah yang seharusnya menjadi alasan dan mendorong kita untuk tetap berhubungan dengan Tuhan sebagaimana Daud telah melakukannya. Di ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jehovah dusi parmahanau, dang tagamun huranganau. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Daud memberikan suatu penegasan bahwa dalam hidupnya Tuhan digambarkan sebagai sosok gembala. Kita tahu bahwa gembala tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Tugas dari gembala adalah mencukupi kebutuhan dombanya, menjaga dari ancaman musuh, dan mengarahkan domba-domba tersebut, dan lain sebagainya. Daud memberikan satu kesimpulan dari apa yang dikemukakannya sebagai buah yang diterima karena menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, yaitu kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Jaminan ini bukan saja sesaat atau dalam rentang waktu tertentu, melainkan seumur hidup. Orang yang sudah menerima jaminan tersebut adalah orang yang jika pergi kemanapun selalu diikuti dengan hal-hal baik dan berhadapan dengan kemurahan. Apa yang dikerjakannya menjadi baik dan mendatangkan berkat. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang sudah menerima dan merasakan jaminan tersebut? Dalam kalimat terakhir di dalam nats ini dikatakan, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah sebuah kerinduan. Orang yang berada di rumah Tuhan, maka ia akan bertemu dengan Tuhan. Diam di rumah Tuhan artinya tinggal dan menetap di sana, bukan untuk sementara waktu, tetapi sepanjang masa. Kalau di masa lalu Daud dikejar oleh musuh, maka sekarang ia dikejar dan diikuti oleh kebajikan dan kemurahan. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai gembala kita? Jika kita memilih Tuhan sebagai gembala, maka kita harus mau diarahkan sesuai kehendak-Nya. Pertanyaannya, setiap hari dalam hidup kita, mana yang sering kita lakukan? Memilih jalan kita sendirikah? Atau berjalan bersama Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua kita menginginkan hidup yang diikuti dengan kebajikan dan kemurahan. Tetapi ada syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkannya. Kita lihat Daud,
Dia menjadikan Tuhan segalanya baginya, dan tanpa Tuhan dia bukan apa-apa. Mari kita meniru sifat demikian, dan memang benar, hidup kita ini tidak berarti tanpa Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan segalanya bagi kita, maka kebajikan dan kemurahan akan mengikuti. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami setiap hari. Kami mohon berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Lindungi mereka Tuhan dalam setiap langkahnya, dan Engkau yang campur tangan dalam setiap pekerjaan tangannya. Tuhan yang menyembuhkan orang yang sakit, membantu mereka yang sedang pemulihan, dan menghibur mereka yang sedang berduka cita. Engkau jugalah ya Tuhan yang memberkati bangsa kami ini. Tuhan yang memberikan damai yang daripada-Mu. Berikan jalan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.